Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ada di home base saya di SDN Dahnia bersama para CGP saya yang hebat, Bu Yuli. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, gimana Pak? Alhamdulillah, amin. Nah, kali ini ada di PI 8 terakhir Bu. Ya, PI terakhir. Wah nih udah 9 bulan Bu ya kita ya. Alhamdulillah kita menjelang ke Lokakarya 9 yang terakhir. Mudah-mudahan nanti setelah kelas 9 segera ada kelulusan ya Bu ya. Udah beres semuanya 9 bulan ini. Untuk hari ini seperti biasa review yang setelah Loka 8 kemarin Ya. juga kita akan review selama pendampingan ini Bu. Ya. Udah 9 bulan ini ya. Yang diawali dengan 1 bulan atau bukan sebulan ya, kemarin 2 pekan yang lalu. Ya. Bagaimana proses yang sudah berlangsung dan capaiannya? Oh, ini proses yang sudah berlangsung dalam 1 bulan terakhir itu saya sudah hampir seluruh Pak ya untuk menyelesaikan tugas-tugas dari program guru penggerak, juga sudah menyusun rencana tindak lanjut. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini dan sudah ada bagi sebagian yang sudah dilaksanakan dalam rencana tindak lanjut tersebut. Alhamdulillah ya, karena udah mau akhir ya. Ya. Ya, sekarang kita ngobrol tentang diskusi hasil kerja Bu ya, rencana kerja Ibu. Nah, apakah sudah disosialisasikan RTL Ibu ke teman-teman rekan sejawat juga ke kepala sekolah? Oh iya, untuk sosialisasi rencana tindak lanjut yang telah saya buat, saya sudah mensosialisasikannya melalui rapat rutin Pak. Nah, di dalam rapat rutin tersebut disampaikan diantaranya yaitu program mendukung berpihak pada siswa, yaitu akan mengadakan pekan kreativitas siswa. Nah, itu sudah disampaikan dan sudah ada yang sudah mempersiapkan Pak untuk nanti. Yaudah ya, udah kita beres udah mulai ke tahap implementasi ya. Nah, kemudian bagaimana respon warga sekolah, rekan sejawat kepala sekolah terhadap RTL Ibu? Nah, alhamdulillah Pak, respon dari rekan sejawat, respon dari kepala sekolah itu menyambut baik program-program yang telah saya rancang. Nah, dan mereka pun terus memberikan masukan-masukan untuk pelaksanaan program tersebut. Ada tanggapan atau ada masukan tentang rencana Ibu? Ada banyak sekali tanggapan-tanggapannya. Nah, jadi di pekan kreativitas siswa itu nanti siswa-siswa itu dituntut untuk menampilkan karya-karyanya selama 1 semester ini. Kemudian selain karya-karya juga yang berpihak pada siswa itu tentang kepedulian lingkungan juga ada karyanya seperti hidroponik. Nah, sudah mulai supaya nanti saat pekan kreativitas siswa itu ada hasil panennya ya untuk karyanya untuk dipamerkan. Nah, selain itu juga ada lomba-lomba, nanti masukan-masukannya itu ada lomba dari kelas 1 apa, kelas 2 apa, nanti itu sedang dirancang Pak ya. Nah, sebagian rencananya sudah berjalan. Udah ya. Kemudian ini udah masuk ke program sekolah Bu ya? Ya, tentu saja Pak, sudah masuk program sekolah, bagian dari misi untuk mencapai visi. Nah, itu. Kemudian menurut Ibu bagaimana Ibu strateginya untuk implementasi rencana ini Bu? Strateginya yaitu yang pertama mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah dan kepada warga sekolah lainnya. Maksudnya di sini adalah guru dan siswa, karena tanpa dukungan mereka program-program yang saya buat itu hasilnya adalah nol besar ya, karena memang sasarannya adalah peserta didik dan untuk mengembangkan rekan sejawat juga. Nah, itu strateginya ya seperti itu tadi, sosialisasikan terus kita membuat program bersama. Ini kita dukungan Bu. Dukungan apa yang Ibu harapkan untuk terlaksananya program kita? Dukungan tentunya Pak, dukungan tidak hanya dukungan hanya sebagai kata-kata iya saya mendukung, tetapi tindakan juga. Alhamdulillah rekan-rekan di sini juga ikut mendukung program-programnya. Kelas saya mau menampilkan apa ya sudah dipersiapkan gitu Pak ya, dan dari orang tua juga. Nah, karena orang tua untuk khususnya di kelas saya Pak ya, untuk yang program untuk hidroponik itu memang didukung penuh oleh orang tua, karena alat-alatnya orang tua yang menyediakan. Itu ya. Jadi karena kalau dari mereka yang muncul
kita lebih tenang Ibu ya. Ya gitu. Ya sekarang kita refleksi. Nah, sekarang refleksi 9 bulan kebelakang ini Bu ya, pendampingan kita ini selama 9 bulan ini bersama pengalaman Ibu, hal apa yang penting dan dapat dari proses pendampingan ini selama 9 bulan ini Bu. Jadi proses pendampingan ini bagi saya itu sangat bermanfaat sekali Pak. Tentunya dalam saya menyampaikan program-program saya, kemudian dari Bapak juga ada masukan-masukan, dan dengan ngobrol nanti biasanya dari pendampingan 1 sampai pendampingan 7 itu saya mendapatkan inspirasi dari obrolan-obrolan itu. Nah itu sangat membantu sekali saya dalam untuk mengaksi nyatakan program-program yang telah saya dapatkan di LMS ini. Nah, bagaimana dampak pendampingan ini Bu dalam proses pembelajaran Ibu di PGP? Ya, dampak pendampingan membantu proses pembelajaran Pak, dalam mengembangkan diri saya, membuat program kerja dan berupaya untuk membuat program kerja sesuai dengan visi yang telah dibuat. Nah, sekarang ini Bu untuk perbaikan di angkatan berikutnya nih, apa yang Ibu masukannya Bu untuk pendampingan ini? Program untuk pendampingan ini sudah berjalan dengan baik Pak. Hanya saja tentu ada waktu-waktu yang biasanya kan agak lama ya Pak ya, dari pendampingan ke lokal berikutnya. Nah ada beberapa waktu yang memang sangat singkat Pak ya, seperti dari loka 8 ke 9 itu hanya 2 minggu kan. Nah jadi dengan waktu singkat itu membuat persiapan saya sebagai CGP kurang matang gitu Pak. Dengan beberapa kesibukan yang memang agak susah untuk mengaturnya gitu. Nah, mudah-mudahan nanti pengaturannya ya. Nah, mungkin kalau kita ini waktu atau di loka 3, 4 itu kan kemarin agak lampu ya, bukan ada yang waktu puncak COVID itu ya. Jadi kadang mulanya ke sini jadi gitu. Ya kalau misalkan ada penjadwalan diusahakan kalau 3 minggu konsisten, nah seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan masukan ke pengelola ya. Terima kasih Bu. Nah, sekarang kita diskusi rencana mandiri ke depan Bu ya. Kelanjutan setelah Ibu beres di PGP ini, apa yang masih ingin Ibu pelajari bersama komunitas praktisi Ibu di sekolah? Kan kalau di komunitas praktisi yang sudah berjalan itu tentang penguasaan IT, kan tetapi tidak salah juga ketika saya ingin mendalami pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu, dan juga pengelolaan aset sekolah. Nah itu ya, gitu. Jarang gitu ya, gitu ya. Ya, nah itu yang memang ingin saya dalami. Gitu. Kemudian apa yang membuat menurut Ibu itu esensial ya, dari tadi yang 2 Ibu sebutkan itu, apa Ibu? Yang pertama tadi itu untuk pembelajaran berdiferensiasi itu, kenapa saya menganggap itu esensial? Karena memang langsung kita ngena kepada anak, langsung bersentuhan dengan anak dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin bagi yang tidak mengikuti program pendidikan guru penggerak itu belum mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah begitu, mudah-mudahan kan dengan adanya komunitas praktisi ini, rekan-rekan yang tidak mengikuti program guru penggerak yang usianya memang sudah pada batas 50 tahun tidak bisa mengikuti, tetapi ilmunya masih bisa mendapatkan gitu dari kami CGP. Kemudian yang kedua tentang pengelola aset sekolah Pak ya. Ya mudah-mudahan ke depan ketika nanti ada rezekinya saya untuk menjadi kepala sekolah, saya sudah mampu mengembangkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung program-program sekolah. Amin. Ya, bagi sekarang katanya Bu ya, kurikulum baru itu berdiferensiasi itu salah satu pokoknya ya Bu ya. Penting sekali nih ya dengan aset-aset kita yang ada. Nah, sekarang sudahkah Ibu sudah merencanakan pembelajaran di komunitas praktisi untuk kedepannya? Sudah ada beberapa program untuk komunitas praktisi khusus di lingkungan sekolah yang saya buat. Nah kemudian ada juga saya juga selain yang di dalam ya Pak ya, juga ikut tergabung dalam komunitas guru penggerak nanti, supaya nanti kita itu tahu bisa apa ya, jika ada program teman kita yang memang bagus bisa kita ikuti, bisa kita tiru, bisa kita juga berkolaborasi dan seperti itu. Nah, itu pentingnya kita di komunitas ya. Kemudian sudahkah Ibu mendiskusikan
dengan rekan-rekan khususnya di event komunitas praktisi Bu ya. Bagaimana tanggapan mereka tentang program-program ini? Ya, alhamdulillah komunitas praktisi yang di sekolah itu alhamdulillah mendukung, tentunya kepala sekolah juga mendukung demi kemajuan pendidikan ya, khususnya di sekolah SD Daniar. Dan untuk komunitas-komunitas di luar sudah ada komunikasi itu melalui WA group seperti itu Pak ya. Nah itu juga memang untuk hari ini tidak harus bertatap muka ketika kita berkomunikasi ya Pak ya. Nah itu sudah disampaikan, sudah ada rencana nanti kalau kita lulus grup penggerak ada komunitasnya seperti itu. Ya nanti di lokasi 9 lagi kita akan bikin satu komunitas yang besar seluruh kabupaten Bu ya. Dan nanti pemilihan ketuanya nanti ada pengurusnya ya, angkatannya. Ya terima kasih Bu atas waktunya. Saya itu sangat bangga sekali kepada para CGP dari semuanya. Wah, yang merinding karena luar biasa program-programnya yang dalam kemajuannya luar biasa, bagi ibu yang sudah basicnya bergerak ya, tambah lebih bagus lagi sekarang dengan ada program ini. Saya akan mengapresiasi, semoga nanti ibu juga di sekolah yang baru nanti ya, yang baru harus dari nol lagi Pak. Bisa merintis juga ya, dan juga tidak lupa di Daniar masih ada kontribusi ya. Sharing ya Bu ya? Iya, sharing nanti di ini karena kita masih butuh juga Ibu narasumber dan sebagainya. Karena memang Ibu aset, Ibu bukan lagi aset Daniar tapi aset kabupaten nih. Kabupaten, jadi semua CGP itu adalah aset kabupaten yang akan menjadi motor-motor transformasi pendidikan yang bisa di Kabupaten Bandung khususnya. Itu saja Bu, terima kasih atas waktunya dan kebersamaan kita selama 9 bulan ini. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.